Ya ini orang anggap ini kok jahat banget ya, nurunin sesuatu yang resmi, legal, bayar pajak tuh. Jadi ini yang kita sebut sebagai kreativitas anak-anak muda justru yang dibayangkan oleh Pak Jokowi akan jadi generasi emas. Dari sekarang dia udah jadi generasi emas. Rakyat kita ini pinter. Makin diginiin, yang ada makin beringas untuk dukung perubahan. Makin gemes, makin greget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Dan dilancarkan segala rizkinya. Begitupun dilancarkan segala aktivitasnya. Nah teman-teman semua masih ingatkan tentang video Tron yang kemarin lagi viral banget, diturunkan paksa. Belum sampai waktunya sudah diturunkan ya, hanya 24 jam saja terpasang coba. Hal itu pun akhirnya membuat reaksi kepada para netizen dan juga masyarakat yang bertanya-tanya, ada apakah ini, kenapa Videotron Anies Bubble kok diturunkan? Padahal itu jelas-jelas ya sudah sewa sampai 1 minggu. Tapi lagi-lagi kita mendapatkan hikmahnya ya, gara-gara hal ini akhirnya justru malah seluruh Indonesia tahu kebenaran. Tahu siapa yang mestinya harus dibela ya. Dan tahu juga tentang tren Anies Bubble ini. Wah ini kan bertanda bagus juga nih ya. Jadi tidak perlu sulit-sulit untuk membangun citra yang aneh-aneh. Justru orang lain sudah tahu sendiri. Nah teman-teman semua, kali ini pun masih ya gue bahas ya. Soalnya masih banyak para netizen yang berkomentar. Bahkan nanti Bung Rocky Gerung pun mengomentari hal ini. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat videonya. Oh my god, ini yang mahal ini. Terima kasih. Salut, ini yang namanya gerakan semesta. Kita ikhtiarkan perubahan dan saya nggak pernah membayangkan. Nih, oh, ini dia kutip semua statement saya dijadikan bahasa Inggris. Belum sehari, iklan Videotron Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Bekasi dan Jakarta malah dicopot. Pak Anies ini emang luar biasa ya. Baru pasang Videotron aja udah pada kepanasan sebelah. Jadi kita makin yakin nih kalau Pak Anies nih menang ya. Kenapa makin yakin? Sekarang begini logika kita nih ya. Kalau memang Pak Anies itu yang paling lemah di survei ya, di survei. Ini kan survei banyak, survei abal-abal ya. Maksudnya di survei gitu Pak Anies lemah. Ngapain pada kepanasan, ngapain pada ketakutan, ngapain daripada resah. Biarin aja Pak Anies melenggang, orang nggak bakal menang, kan begitu logikanya. Ternyata dia punya, kalau gue lihat-lihat nih, kayaknya dia punya 2 survei nih. Nih survei yang pertama buat menipu publik, survei yang aslinya dia tahu nih bahwa dia sebenarnya Pak Anies itu unggul. Nah itu makanya udah pada kayak cacing kremi tuh panasan. Kan begitu. Cie, ada yang panik. Belum genap 24 jam, Videotron Anies yang sudah dibayar oleh teman-teman K-popers di beberapa titik tiba-tiba diturunkan secara sepihak. Dan yang bikin aneh, alasan dari penurunan Videotronnya tuh nggak dijelasin. Padahal Videotron ini sudah dibayar secara resmi selama 1 minggu full oleh teman-teman K-popers. Dananya mereka kumpulkan dengan patungan sukarela dan bukan berasal dari partai atau individu. Tentunya sudah bukan rahasia umum. Ada permainan penguasa yang panik dengan inisiatif masyarakat dari berbagai elemen yang makin masif untuk mewujudkan sebuah perubahan. Mereka ini salah strategi. Rakyat kita ini pinter. Makin diginiin, yang ada makin beringas untuk dukung perubahan. Makin gemes, makin greget. Dan yang ada masyarakat makin yakin sama paslon yang selalu diganggu. Ayolah, gagasan itu lawan pakai gagasan lagi. Jangan kayak gini caranya. Jadi kelihatan gak sehat demokrasi kita. Dan untuk Abah Anies, jangan sedih bah. Videotron Abah boleh diturunkan sepihak di beberapa tempat. Tapi kami yakin, setelah ini akan muncul ratusan ribu dukungan. Akan muncul ratusan ribu spanduk sukarela untuk Abah. Belum genap sehari dipasang, iklan Videotron Anies Baswedan di take down dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini menggambarkan bahwa cacatnya demokrasi di Indonesia memang ada.
dan salah satunya terjadi pada kasus ini. Hipotesis ini saya sampaikan agar seluruh stakeholder yang terlibat sama-sama mencari kebenaran terkait dengan fenomena yang sedang terjadi saat ini. Yang menjadi pertanyaan pada kasus kali ini, apakah ada intervensi dari kelompok tertentu terhadap si pengelola Videotron ini sehingga iklan Anies Baswedan tersebut di take down tanpa ada alasan yang jelas? Dimana pada mulanya Videotron ini akan tayang selama kurang lebih seminggu, yaitu pada tanggal 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Nah, hal ini juga dijelaskan dari pihak penyelenggara Videotron tersebut, yaitu All Pami Project, yang mana itu di luar kuasa mereka. Tentunya hal ini akan menimbulkan kejanggalan di berbagai kalangan, yang seharusnya kreativitas anak bangsa itu didukung, namun nyatanya malah terkungkung seperti ini. Apalagi iklan Videotron tersebut bersifat ramah lingkungan, rapi, eye-catching, dan juga tentunya tidak berserakan di mana-mana layaknya spanduk caleg dan spanduk pilpres lainnya yang tidak nyaman dipandang oleh mata kita. Tentunya hal ini tidak hanya berkaitan dengan salah satu paslon saja, yang kebetulan kasusnya terjadi kepada Pak Anies Baswedan. Namun, kita juga berharap kepada paslon yang lainnya semoga tidak terjadi hal yang sama tentunya. Sehingga pendukung dari masing-masing paslon dapat mengekspresikan dan menyalurkan kreativitasnya kepada idolanya tanpa adanya intervensi dan diskriminasi dari pihak-pihak tertentu. Dan pada akhirnya demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan aman dan damai di negeri ini. Kalian setuju nggak? Zaman sudah berubah ya, sudah tidak seperti pemilu tahun 2019 kemarin, dimana saat ini sudah teknologi masuknya guys. Jadi Videotron ini salah satu cetusan dari pendukung Pak Anies yang memang selalu memikirkan bagaimana nih cara untuk membuat atau berkampanye untuk masyarakat agar bisa mengenal lebih lagi ke Pak Anies ya. Dan ide itu pun keluar, tapi nyatanya malah justru dihalang-halangi. Ayo teman-teman semua tetap semangat, karena kita tahu ya posisi kita itu benar. Nah ini coba kita lihat ya tanggapan dari Bung Rocky Gerung. Ini kan mau dihalangi seperti apapun, mereka bisa muncul dengan platform-platform yang lain. Dan harus diingat ya, kalau kemarin itu katakanlah itu kan dipasangnya ternyata di 3 kota Bung Rocky ya, yang di Jakarta, di Bekasi, dan di Medan. Rupanya yang diturunkan itu yang di Bekasi dan di Jakarta. Kan begitu. Ini kalau mungkin nggak ribut seperti sekarang, yang tahu itu hanya orang ya Bekasi, Jakarta, Medan lah kira-kira, dan mungkin yang sebagian di media sosial. Tapi dengan diturunkannya itu, saya kira nggak berlebihan kalau saya sebut seluruh dunia kalau sekarang ini orang tahu soal itu. Ya ini orang anggap ini kok jahat banget ya, nurunin sesuatu yang resmi, legal, bayar pajak tuh, dan di situ dipamerkan kecermatan mengatur warna, keseriusan untuk bikin gimmick di situ kan. Jadi ini yang kita sebut sebagai kreativitas anak-anak muda justru yang dibayangkan oleh Pak Jokowi akan jadi generasi emas. Dari sekarang dia udah jadi generasi emas dan berhadapan dengan Gibran yang generasi kaleng-kaleng kan, itu dasarnya kan. Jadi pembelahan kultural itu udah terjadi bahkan pada dimensi politiknya. Kita dulu menganggap bahwa ya politik itu siapa yang punya uang, enggak, ini siapa yang punya ide itu dasarnya. Dan siapa yang lebih dahulu mengambil perhatian publik tuh. Jadi pay attention ini, kasih perhatian itu yang udah diperoleh oleh anak-anak milenial. Ini nggak bisa dicegah, dihentikan. Makin dihentikan mereka makin gila tuh kreativitasnya. Dia bisa bikin sumbu politik yang tiba-tiba disulut lalu jadi semacam ide baru tuh. Nah, ini soalnya tuh. Jadi sebetulnya murah sebetulnya politik kalau idenya cerdas. Daripada import baliho, saya kira cukup baliho yang dibuat di Indonesia itu diimport dari Cina itu karena banyak betul kan. Dalam satu malam ratusan juta seluruh Indonesia tuh ngapain? Itu yang dari dulu kita udah bilang, ini era digital, ngapain masih tanam baliho di era analog, kan nggak ada gunanya tuh. Mengotori kota itu, di semua rumah dipasang plafon, gedung pemerintah juga dipasang begitu. Jadi buruk betul citra dari yang dibuat oleh Pak Jokowi. Terpaksa kita mesti bilang terus Pak Jokowi, karena Jokowi memang adalah ketua tim suksesnya dari 02 kan. Betul. Jokowi juga merangkap ketua KPU, merangkap ketua Bawaslu, kira-kira begitu, ledek-ledekan netizen. Iya. Ya sekali lagi ya, kita harus bangga menjadi pendukung Pak Anies Baswedan, di mana sepertinya kita itu lebih melangkah lebih dahulu terus loh. Dari mulai Pak Anies live di TikTok sampai sekarang ada Videotron itu luar biasa, ide yang luar biasa teman-teman.
Nah oke ya teman-teman semua, kita lanjut lagi ke video di mana ini ada juga para netizen yang terus mengungkap fakta-fakta mengenai Pak Anies Baswedan, yang terus mencoba untuk berkampanye kenapa kita harus memilih Pak Anies Baswedan. Ini dia videonya. Wajar nggak sih calon presiden nggak hadir di acara sevital itu? Lagi-lagi calon presiden pilihan gue, Anies Rashid Baswedan, membuat gue bangga dan membuat seluruh pendukungnya bangga. Karena Anies Baswedan yang hadir dalam undangan komunitas profesi dan asosiasi kesehatan. Anies Baswedan juga menjanjikan karir kepada tenaga kesehatan. Katanya promosi jangan karena koneksi, tapi karena prestasi. Kemana capres yang lain? Apakah kesehatan tidak menjadi prioritas dia? Apakah kesehatan tidak penting bagi dia? Apakah komunitas profesi gak terlalu vital bagi dia? Kita tanya, coba ke pribadi masing-masing, bangga gak punya presiden yang gak hadir ke acara yang sevital itu, kesehatan loh, sama komunitas profesi? Silakan perhitungkan sebelum kalian memilih di 14 Februari 2024. Bahwa yang memanfaatkan putusan itu satu-satunya adalah Gibran. Video Ghosis tadi itu video buat teman-teman yang kemarin nanya di video gue sebelumnya, bagian mana paslon 02 itu melanggar. Nah, itu di sana dijelasin secara singkat proses-proses dan pihak-pihak yang terlibat dalam putusan MK sehingga keluar peraturan yang bisa menjadi dasar atau acuan Gibran bisa maju sebagai cawapres dari paslon 02. Jadi kita nggak usah riset jauh-jauh dulu deh terkait prestasi-prestasi yang udah didapetin masing-masing paslon ini, atau dosa-dosa dari masing-masing paslon ini, atau bahkan visi misi mereka ya. Kita fokus ke sini dulu, bagaimana para kontestan ini bisa maju dalam pemilu tahun 2024 ini ya kan ya. Nah, kalau dari maju aja udah bermasalah kayak gini dan pelanggarannya itu dilakukan di depan mata kita guys, literally di depan mata kita, itu tuh menurut gue sebuah penghinaan banget ya buat kita ini kayak gitu. Kayak seakan-akan ya udah gue bebas ngelanggar hukum coy. Mereka itu nggak sembunyi-sembunyi lagi melakukan pelanggaran, nggak ada malunya guys. Ya kalian aja kalau mungkin kalau mau melakukan dosa aja masih mikir-mikir ya, ada orang nggak, mau ngapain ada orang nggak, ya dosa nggak, biar kita sama Tuhan yang tahu. Tapi ini enggak. Mereka melakukan dosa disaksikan seluruh rakyat Indonesia guys. Dan gue gak habis pikir kalau kalian masih dukung mereka. Ayo guys, please sadar. Ini tuh bukan hal kecil ya loh guys, bukan hal remeh. Ini tuh udah merusak konstitusi dan ini parah banget. Mereka secara terang-terangan kayak gitu. Gue gak ngerti bakalan gimana lagi ke depannya kalau memang ya takdirnya mereka yang jadi ya guys ya. Gue gak paham sih sumpah. Nah di video selanjutnya nih ada mbak-mbak juga yang mungkin merasa resah gitu ya, ketika di banner 02 itu tertampak wajah yang masih muda. Tapi nanti bagaimana jika seseorang sudah berada di TPS dan melihat fotonya beda dengan bannernya? Kita lihat videonya. Hai guys, di tempat kalian sudah banyak belum baliho capres dan cawapres yang besok ikut pemilu 2024. Tapi ada satu baliho yang membuat, bukan satu ya, ada banyak baliho tapi dari satu calon nih yang membuat saya tuh jadi berpikir ulang. Nih, ada baliho dari capres dan cawapres 02 di mana baliho itu berisikan gambar muka capres 02 yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, di situ terlihat Pak Prabowo ini kelihatan muda nih dengan efek AI. Nah, ini Pak, mohon maaf nih Pak, saya mau nanya nih Pak, maksudnya kira-kira apa ya kayak gitu? Biar kelihatan lebih muda, terus menggait pemilih pemuda gitu, menggait milenial, Gen Z supaya milih Bapak karena Bapak masih muda, terus kemudian masih kelihatan semangatnya membara kayak gitu Pak. Tapi mohon maaf nih Pak, menurut saya itu pembohongan publik Pak. Kenapa saya bilang pembohongan publik? Nih, besok nih Pak, begitu orang lihat baliho Bapak nih, wah ternyata 02 itu orangnya keren, kayak gini-gini. Tiba-tiba besok tanggal 14 Februari pada ke TPS sih Pak, sampai ke TPS dibuka tuh kertas suara, coba lah kok yang di baliho kagak ada mukanya. Nah, itu menurut Bapak pembohongan publik apa enggak tuh? Kan saya jadi khawatir Pak, kasihan Bapak nih udah keluar duit banyak buat pasang baliho, tapi ternyata orang-orang pada ketipu ketika mau nyoblos, muka Bapak yang ada di baliho kagak ada. Nah,
Bagaimana kalau menurut kalian guys? Perubahan itu BBM murah, pajak murah, tarif dasar listrik murah, sembako murah, lapangan kerja nggak susah, biaya pendidikan dan biaya kesehatan gratis. Mau dong? Kalau kamu mau, ayo kita realisasikan program Pak Anies dengan menjadikan Pak Anies Presiden Republik Indonesia. Paham kan? Salam perubahan. Papua aja all in Prabowo Gibran. Astagfirullahaladzim. Ini pendukung 02 kok begini amat gitu ya. Justru ya Viti itu lagi nunjukin bahwa orang Papua nggak terima sama omongannya Prabowo, malah all in katanya. Ya Allah, pendukung 02 kok begitu amat ya. Astagfirullah, speechless. Aduh, speechless banget. Padahal VT-nya jelas-jelas orang Papua lagi komplain masalah Prabowo ke Anies, malah katanya all in. ada aja sih. Ya Allah, ini siapa sih nih? Produk Indonesia. Ya Allah, ada emang produk Indonesia kayak gitu. Aduh, harus sabar-sabar gitu ya ngadepin pendukung 02. Aduh, kasar-kasar, emosional. Tapi kalau buat mikir, krik. Kalau suruh mikir, krik. Aduh, mbaknya sampai speechless, sampai tidak bisa berkata-kata. Ya oke tonton semua, ini video terakhir ya, dimana kemarin itu ada pertemuan antara kandidat presiden dan juga KPK ya, dimana di sini para kandidat menjelaskan tentang pandangannya mengenai korupsi. Guys, viral guys, yang ngadain acara KPK, yang ditembak malah KPK. Nah lihat nih. Telah terjadi kesalahan mengundang orang. Mudah-mudahan menjadi tanda kalau Anies nggak bisa dibeli. Amin. Nah ini kalau mau ngomongin orang tuh ya di rumahnya langsung, bukan ngegosip di rumah orang lain. Obrak-abrik di kandang lawan cuy, nggak gentar karena yang disampaikan memang fakta. Ketua KPK tersangka pemerasan, 93 pegawai KPK melanggar etik. Kalau soal kebenaran memang Pak Anies nggak ada lawan. Sekelas Luhut Binsar Panjaitan di proyek reklamasi Jakarta saja beliau lawan dan kalahkan. Apalagi KPK dengan kondisi saat ini yang sangat memprihatinkan pasca ketuanya Firly Bahuri diberhentikan. Gemoy sesungguhnya itu Caimin. Wah, pengen ketawa liatnya, lucu, menggemaskan, haha, jeli. Gue lama-lama ngefans. Nah ini video fullnya guys, kalian nonton ya. Kami melihat persoalan yang sama seperti tadi dipaparkan, bahwa komitmen untuk memberantas korupsi harus mulai dari puncak, dari yang paling atas. Dan kita menyadari Indonesia seperti disampaikan didirikan oleh orang-orang yang berintegritas. Dan contoh-contoh seperti Muhammad Hatta, Hugeng, Baharudin Lopa, dan akhir-akhir kemarin Pak Artijo Alkostar adalah contoh pribadi-pribadi berintegritas yang saya rasa harus kita kembalikan lagi di Republik ini. Ini persoalan yang amat serius, yang tidak boleh kita anggap enteng dan sederhana. Tadi disampaikan tentang Corruption Perception Index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan, kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei saya terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Dan setelah itu Pak Anies nggak lupa salaman loh, keren dah. Terima kasih Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang telah menyampaikan respon.
Keren banget. Kapan lagi kita akan punya pemimpin yang memang benar-benar mau memberantas korupsi. Bahkan Pak Anies di sini menekankan lagi ya bahwasanya dia akan memiskinkan korupsi, dan kita tahu sendiri ya, tukang korupsi itu takut dengan kemiskinan. Ya mudah-mudahan ini bisa terrealisasikan ya setelah Pak Anies dilantik menjadi Presiden RI. Wah, mantap sekali. Oke teman-teman semua, gua rasa ini cukup ya. Jangan lupa berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.